kita semua, tengoklah kaum saleh selaras. Kasih Tuhan mempersatukan, tercapai perawakan luap Tuhan. Kaum saleh kompak serempak, cinta Kristus terpahamkan. Luas besarnya tak terduga, namun limpah Allah tiasa ternikmat. Yesus himpun kita semua, tengoklah kaum saleh selaras. Kasih Tuhan mempersatukan, tercapai perawakan luap Tuhan. Berzaman tertutup muratnya, kini telah tersingkapkan. Kristus gereja telah kita nampak, menjadikan iblis malu terhina. Yesus himpun kita semua, tengoklah kaum saleh selaras. Kasih Tuhan mempersatukan, tercapai perawakan luap Tuhan. Mohon Bapa kita berdoa, kuatkan insan batinnya, biar dalam kita kau semayam, dalam kasih-Mu berakar beralas. Yesus himpun kita semua, tengoklah kaum saleh selaras. Kasih Tuhan mempersatukan, tercapai perawakan luap Tuhan. Dalam tubuh padu serasi, suplai Kristus urat sendi. Masing-masing tunaikan fungsi, tubuh terbina dan tumbuh tak henti. Yesus himpun kita semua, tengoklah kaum saleh selaras. Kasih Tuhan mempersatukan, tercapai perawakan luap Tuhan. Esa mutlak kita sekarang, insan baru tertampilkan. Dalam Kristus, dalam gereja, mulia bagi Allah sampai selamanya. Yesus himpun kita semua, tengoklah kaum saleh selaras. Kasih Tuhan mempersatukan, tercapai perawakan luap Tuhan. Berita kelima, pendahuluan untuk hayat dan pembangunan. Dalam berita ini kita akan melihat Yohanes pasal 1 secara keseluruhan, meninjau kembali beberapa hal yang telah kita bahas sebelumnya, sambil menyinggung hal-hal lainnya yang belum kita bicarakan. Keempat, dua bagian kekekalan serta jembatan waktunya. Yohanes pasal 1 mewahyukan dua bagian kekekalan. Yohanes pasal 1 ayat 1 menunjukkan pada kekekalan yang lampau atau azali. Kata-kata pada mulanya jelas menunjukkan waktu pada kekekalan yang lampau ini. Sedang ayat 51 menunjukkan kekekalan yang akan datang, abadi. Karena pada waktu Tuhan mengatakan kepada Nathanael bahwa ia akan nampak langit terbuka dan malaikat Allah naik turun kepada anak manusia, jelas ia tidak berbicara mengenai waktu sekarang, tetapi tentang kekekalan yang akan datang. Bila kita menggabungkan kedua bagian kekekalan ini, kita akan memperoleh kekekalan yang utuh. A. Dalam bagian kekekalan yang pertama, kekekalan yang lampau, azali. Dalam kekekalan yang lampau, Kristus, firman bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah sendiri. Dalam kekekalan yang lampau, Dia hanya Allah yang ilahi. Sebelum firman itu berinkarnasi, Dia bukanlah manusia,
dan tidak memiliki keinsanian. B. Dalam bagian kekekalan yang kedua, kekekalan yang akan datang, abadi. Dalam kekekalan yang akan datang, Kristus bukan hanya Allah, tetapi juga manusia. Dia bukan hanya anak Allah, tetapi juga anak manusia. Karena firman itu telah berinkarnasi dalam tubuh daging, Yohanes pasal 1 ayat 14, dia adalah seorang manusia, seorang anak manusia yang selama-lamanya memiliki sifat insani. Setelah berinkarnasi, memang dia tetap Allah, tetapi Allah juga manusia. Dia memang tetap anak Allah, tetapi anak Allah dan anak manusia. Dalam kekekalan yang akan datang, dia bukan hanya anak Allah, tetapi juga anak manusia. Dalam kekekalan yang lampau, dia adalah Allah yang mutlak ilahi tanpa keinsanian. Tetapi dalam kekekalan yang akan datang, dia bukan hanya Allah, juga manusia. Bukan hanya anak Allah, juga anak manusia. Ilahi pun insani, mempunyai sifat Allah, juga mempunyai sifat manusia. Dia akan memiliki dua sifat, dua esens, dan dua hakiki, ilahi dan insani. Ketika Nathanael berkata kepada Tuhan, "Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel," ayat 49, Yesus berkata kepadanya bahwa ia akan melihat malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Siapakah yang lebih besar, anak Allah atau anak manusia? Logikanya, setiap orang akan mengatakan bahwa anak Allah lebih besar daripada anak manusia. Baiklah, saya bertanya kepada Anda lebih suka menjadi anak-anak manusia ataukah menjadi anak-anak Allah? Sudah tentu Anda akan menjawab bahwa Anda lebih suka menjadi anak-anak Allah. Setiap orang ingin menjadi anak Allah. Memang menakjubkan bahwa Nathanael tahu kalau Yesus, orang kecil dari Nazaret, adalah anak Allah. Akan tetapi, bagaimanapun juga, Yesus segera menjawab bahwa ia adalah anak manusia. Sekalipun manusia berupaya menjadikan dia besar, ia lebih senang tetap menjadi kecil. Manakah yang lebih penting? Yesus menjadi anak Allah atau menjadi anak manusia? Jika Anda tidak berhati-hati dalam memberikan jawaban, Anda akan terjerumus ke dalam bidah. Betapa sulitnya menjawab pertanyaan seperti ini. Tuhan adalah anak Allah, juga anak manusia. Jika ia bukan anak manusia, ia tidak akan menjadi inti pembangunan Allah. Anak Allah untuk hayat, sedangkan anak manusia untuk pembangunan. Alkitab tidak pernah menuntut kita supaya kita percaya bahwa Yesus adalah anak manusia sebelum kita memiliki hayat. Untuk memiliki hayat, kita harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita semua harus percaya bahwa Yesus, orang Nazaret yang kecil, adalah anak Allah. Jika kita percaya ini, kita memiliki hidup yang kekal. Setelah kita memiliki hidup yang kekal, kita harus mengenal lebih lanjut bahwa Yesus yang adalah anak Allah ini juga anak manusia. Keilahiannya adalah hayat bagi kita, tetapi keinsaniannya adalah untuk pembangunan Allah. Pembangunan Allah memerlukan keinsaniannya. Kita memerlukan Yesus sebagai anak Allah, tetapi Allah memerlukan dia sebagai anak manusia. Bagi kita, Yesus adalah anak Allah, tetapi bagi Allah, iblis dan setan, Yesus adalah anak manusia. Iblis tidak takut Yesus adalah anak Allah. Ia takut Yesus adalah anak manusia. Banyak kali ketika Yesus mengusir setan-setan keluar dari orang-orang, dan setan-setan itu memanggilnya anak Allah, Yesus menyuruh mereka diam. Matius pasal 8 ayat 29.
Markus pasal 3 ayat 11-12. Karena di depan mereka, ia bertindak sebagai anak manusia. Ketika iblis mencobai Yesus di padang belantara dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Matius pasal 4 ayat 3. Yesus menentang pencobaan yang memintanya meninggalkan statusnya sebagai anak manusia dan berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja." Matius pasal 4 ayat 4. Yesus mempertahankan statusnya sebagai manusia. Iblis tidak takut kepada anak Allah. Ia takut kepada manusia. Mengapa iblis takut kepada manusia? Karena dalam ekonominya, Allah telah menetapkan bahwa iblis harus dikalahkan oleh manusia. Allah tidak bermaksud untuk tinggal dalam dirinya sendiri. Keilahian tidak dapat menjadi tempat kediaman Allah. Kehendaknya dalam ekonominya adalah tinggal di dalam manusia. Kehendak Allah adalah mengalahkan musuhnya, yaitu iblis, melalui manusia dan menjadikan manusia tempat kediamannya. Jadi, baik untuk mengalahkan iblis maupun untuk tempat kediaman, Allah memerlukan manusia. Jika Tuhan Yesus hanya anak Allah, Ia akan hanya memenuhi syarat untuk memberikan hayat ke dalam manusia. Ia tidak mempunyai hakiki untuk mengalahkan musuh atau menjadi tempat kediaman Allah. Puji Tuhan, Dia adalah anak Allah agar kita memiliki hayat, dan Dia juga anak manusia agar Allah mempunyai tempat kediaman. Sudahkah Allah mempunyai tempat kediaman yang bersifat insani dalam kekekalan yang lampau? Sudah tentu jawabannya adalah belum. Dalam Yesaya pasal 66 ayat 1, Allah berfirman, "Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku?" Surga dipandang sebagai tempat kediaman Allah. Ulangan pasal 26 ayat 15, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 49, Mazmur pasal 33 ayat 13-14, dan Yesaya pasal 63 ayat 15. Namun Allah berkata, "Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku?" Tempat kediaman Allah adalah manusia yang diperolehnya. Yesaya pasal 57 ayat 15 dan pasal 66 ayat 2. Hari ini Allah tinggal di surga, tetapi surga tidak akan menjadi tempat kediamannya yang kekal dalam langit baru dan bumi baru. Dalam langit baru dan bumi baru, tempat kediaman Allah yang kekal adalah Yerusalem baru yang tersusun dari semua orang beriman tebusannya dan yang akan turun dari surga. Wahyu pasal 21 ayat 1-3. Apa yang akan menjadi tempat kediaman Allah yang kekal? Keinsanian yang telah dilahirkan kembali, diubah, ditinggikan, dan dibangun, akhirnya menjadi tempat kediaman Allah. Allah tidak akan tinggal dengan manusia alamiah, melainkan dengan manusia yang telah dilahirkan kembali, diubah, ditinggikan, dan dibangun. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali, diubah, disatukan, dan dibangunkan bersama-sama dengan hayat ilahi. Hayat ilahi akan meninggikan keinsanian kita hingga standar tertentu, supaya kita bisa menjadi tempat kediaman Allah. Yohanes pasal 1 mewahyukan Kristus sebagai anak Allah dan anak manusia. Dia adalah anak Allah untuk menyalurkan Allah ke dalam kita sebagai hayat, dan Dia adalah anak manusia untuk menjadi esens pembangunan rumah Allah. Dalam kekekalan yang lampau, tidak ada keinsanian dan tidak ada tempat tinggal untuk Allah. Dalam kekekalan yang akan datang, akan ada keinsanian dan Allah akan memiliki tempat tinggal. C. Jembatan waktu. Yohanes pasal 1 mewahyukan dua bagian kekekalan. Bagaimana mungkin Allah yang tidak mempunyai keinsanian dalam kekekalan yang lampau bisa mempunyai tempat kediamannya?
Hal ini bukan terjadi hanya dalam waktu semalam saja. Di antara kedua bagian kekekalan ini ada jembatan waktu. Dalam kekekalan yang lampau, Allah telah merencanakan dan mempunyai maksud itu, tetapi Ia tidak melakukan sesuatu. Dalam kekekalan yang akan datang, Allah juga tidak mengerjakan sesuatu pun, karena pada masa itu segala sesuatu telah digenapi. Dalam kekekalan yang akan datang, Dia hanya akan menikmati pekerjaan yang telah Dia selesaikan. Dalam kekekalan yang lampau, Dia merencanakan. Dalam kekekalan yang akan datang, Dia akan menikmati. Segala sesuatu yang perlu Allah genapkan telah diselesaikannya dalam jembatan waktu. Allah mengemudikan mobil ekonominya dari bagian kekekalan yang pertama melalui jembatan waktu ke dalam bagian kekekalan yang terakhir. Melalui mengendarai mobilnya melintasi jembatan waktu, semua pekerjaan penting telah Allah selesaikan. Segera setelah Allah menempuh perjalanan dari kekekalan yang lampau melalui jembatan waktu dan memasuki kekekalan yang akan datang, Dia akan mengumumkan, "Sudah selesai." Dalam kekekalan yang akan datang, Allah akan menikmati pekerjaan yang telah Dia selesaikan. Berapa lamakah jembatan waktu ini? Boleh jadi sekitar 6.000 tahun lamanya. Dalam jembatan waktu ini, Allah menyelesaikan 5 hal, dan kita perlu memperhatikan tiap-tiap hal ini secara berurutan. Kita mulai dengan penciptaan. 1. Penciptaan. Ayat 3 mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Penciptaan mendatangkan segala sesuatu. Makna penciptaan adalah menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Roma pasal 4 ayat 17. Tujuan dari penciptaan ini adalah menghasilkan wadah untuk menerima Allah sebagai hayat. Perhatikanlah butir-butir dalam penciptaan. Langit, bumi, miliaran benda alam, dan manusia. Manakah yang paling penting dalam penciptaan ini? Tak ada sesuatu pun yang lebih penting daripada manusia. Manusia adalah tokoh yang sangat penting. Menurut Alkitab, langit adalah untuk bumi, dan bumi untuk manusia. Zakaria pasal 12 ayat 1. Segala sesuatu adalah untuk manusia. Barang-barang mineral, hayat nabati atau tumbuh-tumbuhan, dan hayat hewan atau binatang, semuanya adalah untuk manusia. Udara, sinar matahari, dan hujan menyuplaikan hayat kepada tumbuh-tumbuhan, dan hayat tumbuh-tumbuhan untuk hewan. Kemudian baik hayat nabati maupun hayat hewani adalah untuk manusia. Semua makhluk hidup di bumi adalah untuk manusia. Manusia yang kepadanya disediakan segala sesuatu adalah untuk Allah, menerima Allah, dan menggenapkan kehendaknya. Ada roh di dalam manusia sebagai penerima Allah. Melalui penciptaannya, Allah menciptakan langit untuk bumi, bumi untuk manusia, dan manusia dengan roh sebagai penerima untuk menerima Allah sebagai hayat. Manusia adalah inti alam semesta. Manusia sebagai inti alam semesta ini mempunyai mulut untuk makan dan untuk berbicara. Makan merupakan aktivitas setiap hari yang paling penting. Tak peduli bagaimanapun repotnya seseorang, setiap hari ia harus meluangkan waktu untuk makan. Kebanyakan orang makan beberapa kali setiap sehari. Janganlah malu mengatakan bahwa aktivitas Anda yang paling penting setiap hari adalah makan. Saya adalah seorang tukang makan. Saya makan makanan jasmani, juga makan makanan rohani, yaitu Kristus. Saya makan melalui menyeru, "Oh Tuhan Yesus!" Makan Tuhan merupakan perkara penting. Semua orang Kristen yang bungkam akan mati kelaparan. Telah bertahun-tahun saya menjadi orang Kristen yang bisu, diam, dan saya hampir mati. Tetapi hari ini saya adalah orang Kristen yang suka makan.
Saya makan dengan cara menyeru nama Tuhan. Allah menciptakan bagi kita sebuah roh dan sebuah mulut agar kita bisa menerima Dia sebagai hayat kita. Pernahkah Anda bersyukur kepada Allah karena penciptaannya? Anda perlu berkata, "Ya Allah, penciptaku, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu di dalamnya. Aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan aku. Aku bersyukur, ya Tuhan, karena Engkau menciptakan bagiku sebuah roh dan sebuah mulut." Banyak orang Kristen yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan bagi mereka sebuah roh dan sebuah mulut. Roma pasal 8 ayat 16 menunjukkan pentingnya roh kita. Dalam Roma pasal 10 ayat 9-10 menunjukkan betapa pentingnya mulut kita. Pembenaran berhubungan dengan hati kita dan penyelamatan berhubungan dengan mulut kita. Meskipun banyak orang Kristen mengatakan bahwa sudahlah cukup mempunyai hati yang percaya, namun Roma pasal 10 menjelaskan bahwa kita juga perlu mempunyai sebuah mulut. Kita perlu dengan hati percaya dan dengan mulut menyeru Tuhan. Semakin Anda mengatakan, "Oh Tuhan Yesus," Anda akan semakin diselamatkan. Mengapa Anda begitu lemah? Karena Anda tidak menyeru nama Tuhan Yesus. Jika Anda menyeru namanya, Anda akan kuat. Banyak orang Kristen hanya mengetahui bagaimana berbicara tentang kelemahan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa penyebab mereka demikian lemah tidak lain ialah mereka tidak menggunakan bibir mereka dan lidah mereka untuk mengaku nama Tuhan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 11. Jika setiap orang Kristen mengucapkan Tuhan Yesus secara berkesinambungan, iblis akan segera dilempar ke dalam lautan api. Haleluya! Untuk roh kita dan mulut kita, kita mempunyai roh di dalam dan mulut di luar. Roh kita, mulut kita, dan keseluruhan manusia kita berasal dari penciptaan Allah. Oh, betapa kita perlu menyembah Allah untuk penciptaannya. Kita sungguh berhutang dalam hal bersyukur kepadanya atas penciptaan diri kita ini. Bahkan di depan meja Tuhan pun kita perlu bersyukur kepada Tuhan untuk penciptaannya. Penciptaan adalah butir pertama dalam jembatan waktu. 2. Inkarnasi. A. Membawa Allah ke dalam ciptaannya, manusia. Butir kedua adalah inkarnasi. Tanpa penciptaan tidak akan ada jalan bagi Allah untuk berinkarnasi. Penciptaan menyediakan sarana dan memberinya jalan untuk berinkarnasi. Penciptaan menciptakan segala sesuatu dan inkarnasi membawa Allah ke dalam ciptaannya. Sebelum berinkarnasi, Allah telah menunggu kira-kira 4.000 tahun setelah penciptaan Adam. Sampai suatu hari Ia berinkarnasi dan di bumi ada seorang laki-laki kecil, Yesus, yang mempunyai Allah di dalam dirinya. Allah dibawa masuk ke dalam manusia dan menjadi satu dengan manusia. Keilahian dan keinsanian menjadi satu kesatuan. Di antara kekekalan yang lampau dan kekekalan yang akan datang, terdapat sebuah jurang pemisah dengan waktu sebagai jembatan yang merentang sebagai penghubung. Pada jembatan yang disebut waktu ini, Kristus sebagai firman Allah yang melalui Dia segala sesuatu diciptakan telah berinkarnasi menjadi manusia. Penciptaan merupakan peristiwa pertama dalam jembatan waktu ini, dan inkarnasi adalah peristiwa kedua. Penciptaan berarti segala sesuatu yang tidak ada melalui firman diciptakan menjadi ada. Sebelum penciptaan tidak ada sesuatu, tetapi melalui penciptaan oleh Kristus segala sesuatu menjadi ada. Inkarnasi adalah Allah yang masuk ke dalam ciptaannya. Meskipun segala sesuatu yang diciptakan Allah itu sempurna dan bagus, namun tak ada suatu ciptaan pun yang bersatu dengan Allah. Penciptaan merupakan langkah persiapan untuk inkarnasi.
Pertama-tama Allah menciptakan segala ciptaan menjadi ada, sehingga ia kelak dapat bersatu dengan ciptaannya. Inilah alasannya mengapa Allah menciptakan langit, bumi, dan manusia sebagai inti alam semesta. Inilah tujuannya, menyiapkan penciptaan sehingga ia dapat bersatu dengannya. Firman menjadi manusia, berarti dengan inkarnasinya Allah mempersatukan dirinya ke dalam ciptaannya. Dalam inkarnasi, Allah mengenakan tubuh daging sebagai kemahnya. Pasal 1 ayat 14. Kemah ini merupakan bangunan Allah dalam skala kecil dan bentuk miniatur Yerusalem baru, kemah Allah yang kekal. Wahyu pasal 21 ayat 2-3. Dengan penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini menjadi ada. Dengan inkarnasi, ia membaurkan dirinya dengan manusia yang merupakan inti ciptaannya. Tujuan Allah dalam penciptaan dan inkarnasi ialah menggenapkan keinginannya, yaitu membaurkan dirinya dengan sifat manusia dan menjadi sifat insani sebagai tempat kediaman yang hidup bagi dirinya. Ia tidak merasa puas dengan surga sebagai tempat kediamannya. Keinginannya adalah membangun sebuah tempat kediaman yang hidup dengan orang-orang yang hidup. Jadi, ia menciptakan manusia sebagai inti ciptaannya dan melalui inkarnasi membaurkan dirinya dengan manusia sehingga ia dapat menjadikan manusia tempat kediamannya yang hidup di alam semesta ini. B. Untuk menyatakan Allah. Inkarnasi bukan hanya membawa Allah ke dalam ciptaannya, tetapi juga menyatakan Allah kepada manusia dalam firman, hayat, terang, anugerah, dan kebenaran. Dalam inkarnasi, firman yang adalah Kristus sebagai Allah menjadi daging. Firman adalah Allah yang diekspresikan, diterangkan, dijelaskan, sehingga manusia bisa memahami Allah. Hayat adalah Allah yang disalurkan sehingga manusia bisa menerimanya. Terang adalah Allah yang bersinar sehingga manusia bisa melihat Allah. Anugerah adalah Allah yang dinikmati sehingga manusia boleh berbagian dalam kelimpahannya. Kebenaran adalah Allah yang direalisasikan sehingga manusia bisa memilikinya sebagai realitas. Melalui kelima hal ini, Allah sepenuhnya dinyatakan kepada manusia agar manusia bisa berbagian dalam dirinya dan menikmatinya sebagai segala sesuatu. 3. Penebusan. Butir ketiga dalam jembatan waktu adalah penebusan. Setelah hidup di bumi selama 33,5 tahun, Tuhan naik ke atas salib sebagai anak domba Allah. Anak domba Allah adalah untuk penebusan. Melalui penebusan, Tuhan memulihkan manusia yang telah jatuh dan memisahkan manusia dari dosa. Dengan penebusan, Allah bukan hanya menyingkirkan dosa, tetapi juga mengakhiri seluruh ciptaan lama. Yesus yang tersalib di atas salib membawa ciptaan lama bersamanya masuk ke dalam kubur. Ketika ia bangkit dari kematian, ia meninggalkan ciptaan lama di dalam kubur dan keluar dalam kebangkitan sebagai kepala ciptaan baru. 4. Pengurapan. Pengurapan mengikuti penebusan. Pengurapan datang melalui merpati, roh yang merupakan kelanjutan anak domba. Anak domba menyingkirkan dosa dan mengakhiri ciptaan lama, sedang merpati, roh, telah datang untuk melahirkan kembali, menyalurkan hayat, mengubah, mempersatukan, dan membangun. Merpati, roh itu, melahirkan kembali manusia tercipta, mengubah manusia alamiah, dan mempersatukan manusia yang telah diubah tersebut. Boleh jadi, kita ada dalam salah satu dari ketiga situasi ini. Mungkin kita adalah manusia tercipta yang memerlukan kelahiran kembali. Mungkin kita adalah orang yang telah dilahirkan kembali, yang masih sangat alamiah dan yang memerlukan pengubahan. Mungkin pula kita adalah orang yang telah diubah, yang masih menyendiri dan hidup terpisah, bersifat individu yang memerlukan penyatuan dengan yang lain.
Jika kita diubah dengan tepat, kita pasti akan rela disatukan dengan yang lain. Jadi, pertama-tama kita perlu dilahirkan kembali. Kedua, kita perlu diubah. Dan ketiga, kita perlu disatukan untuk pembangunan. Merpati dan roh itu melahirkan kembali, mengubah, dan mempersatukan. Kita semua berada di bawah pengurapan merpati, roh itu. Meskipun boleh jadi kita tidak menyadari hal ini atau tidak mengetahui hal ini, Tuhan sedang mengubah kita. Saya mempunyai keyakinan penuh bahwa seluruh umat Tuhan akhirnya akan diubah. Cepat atau lambat, kita semua akan diubah. Pengubahan bukan tergantung pada kita, melainkan tergantung padanya. Ia telah memiliki kita dan menentukan kita. Kita tidak dapat melarikan diri dari Dia. Jika kita mencoba melarikan diri, kita hanya akan membuang-buang waktu kita saja dan mendatangkan sedikit kesulitan baginya. Janganlah berkata bahwa Anda bisa menundanya, karena baginya 1000 tahun sama dengan 1 hari. Mudah saja baginya untuk bersabar terhadap Anda. Akhirnya, setiap saudara dan saudari akan diubah. Ketika kita memasuki Yerusalem baru, kita akan melihat bahwa setiap orang adalah permata yaspis, batu permata yang indah. Wahyu pasal 21 ayat 11. Tuhan benar-benar melakukan pekerjaan pengubahan di dalam kita. Ia bukanlah elang yang besar, melainkan merpati yang kecil, roh pemberi hayat. 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Merpati yang kecil ini merupakan kelanjutan anak domba yang kecil. Setelah anak domba mati di atas salib, tibalah giliran merpati bekerja dalam kebangkitan. Hari demi hari, merpati kecil sebagai roh pemberi hayat berkata-kata di dalam Anda, menasihati Anda, dan mengajar dalam hati nurani Anda. Seringkali ketika Anda berada di toserba, merpati kecil mengganggu batin Anda. Janganlah mengharapkan suatu pengalaman besar maupun perubahan secara tiba-tiba. Harapkanlah merpati kecil bergerak dan bekerja di dalam Anda setiap waktu. Kita telah terlibat dalam suatu proses yang di dalamnya kita tidak dapat melarikan diri. Keterlibatan ini berkesinambungan dan permanen. Di satu pihak, kita mempunyai perhentian yang dalam. Di pihak lain, merpati kecil senantiasa mengusik kita. Pekerjaan dalam batin yang dikerjakan oleh merpati kecil ini adalah pengurapan. Kita semua berada di bawah proses pengubahan. Saya telah mengamati bahwa saudara-saudara dan saudari-saudari tertentu mempunyai pengalaman pengubahan berarti yang disebabkan oleh pekerjaan pengubahan merpati. Jika Anda berkata bahwa Anda tidak menyukai hidup gereja dan memutuskan ingin meninggalkannya, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak dapat melarikan diri dari pekerjaan pengubahan merpati yang telah tinggal di dalam Anda. Jika Anda ingin benar-benar berada dalam perhentian, cukuplah Anda berlaku sebagai anak yang baik dalam hidup gereja. Jika Anda tidak berlaku dengan baik, melainkan menjadi anak yang nakal, Anda akan menderita. Tetapi penderitaan ini akan membantu Anda untuk diubah. Siapa yang dapat melarikan diri dari jalan Tuhan? Sekali kita ditangkap, tidak ada jalan keluar. Kita mungkin berkata, "Aku tak suka ini," tetapi ia menjawab, "Aku menyukai kamu. Kamu tidak suka kepadaku, tetapi aku menyukai kamu. Semakin kamu tidak suka kepadaku, aku akan semakin menyukai kamu." Apa yang akan kita perbuat? Apa yang akan kita katakan? Kita seharusnya tidak melakukan apapun. Kita hanya berkata, "Oh Tuhan Yesus." Sekali ditangkap oleh Tuhan untuk menempuh hidup gereja, Anda terkait untuk pengubahan, dan tidak akan ada sesuatu pun yang memungkinkan Anda melarikan diri. Anda mungkin tidak menyukainya, tetapi apa yang dapat Anda lakukan? Kemanakah Anda akan pergi? Tidak ada tempat yang dapat Anda tuju. Inilah nasib kita. Allah menentukan kita untuk diubah bagi pembangunannya. 5. Pembangunan. Setelah penciptaan,
inkarnasi, penebusan, dan pengurapan, kita mempunyai pembangunan. Pembangunan ini adalah untuk rumah Allah. Allah membangun tempat kediaman bagi dirinya, dan ia menggunakan orang-orang yang telah diubah menjadi batu-batu. Pasal 1 ayat 42. Puji Tuhan, bahwa kita bukan hanya mengalami pekerjaan pengubahan, tetapi juga dalam proses pembangunan. Apa yang Allah perlukan bukanlah sejumlah besar batu, melainkan sebuah rumah. Untuk kekekalan, Allah memerlukan rumah yang terbangun, Bethel, sebagai tempat kediamannya. Untuk kembalinya Tuhan, ia memerlukan siapnya bangsa Israel dan terbangunnya gereja. Tengoklah Israel, ia telah hampir siap, tetapi Israel memerlukan gereja untuk mengimbanginya. Sekalipun Israel telah hampir siap, namun gereja masih belum dipersiapkan. Tuhan tak peduli jumlah orangnya. Walaupun jumlah orangnya sedikit, namun jumlah orang-orang ini sudah benar-benar diproses dengan sempurna, dipenuhi, diubah, dan dibangun olehnya, serta dibangun sertanya. Itu sudah cukup. Saya bukannya berbicara secara ringan. Kedatangan Tuhan bukan menurut konsepsi alamiah kita. Para agamawan tidak memahami kedatangan Tuhan kali pertama, juga tidak akan memahami kedatangannya kali kedua. Jangan mengikuti jalan agama untuk memahami kedatangan Tuhan. Anda harus mengambil jalan hayat. Jika Anda berada di jalan hayat, Anda akan mengerti cara kedatangannya. Caranya adalah secara rahasia, tersembunyi. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan akan datang kembali sebagai seorang pencuri. Wahyu pasal 3 ayat 3 dan pasal 16 ayat 15. Ia bukannya datang sebagai seorang tamu yang mengetuk pintu Anda. Ia akan datang dengan cara sembunyi-sembunyi seperti seorang pencuri. Boleh jadi Anda akan melewatkan dia. Jika Anda menjaga diri Anda dalam jalan hayat, Anda akan mengetahui bahwa Tuhan akan datang dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia akan datang dengan cara yang rahasia dalam jalan hayat. Puji Dia, kita berada di atas jalan rahasia hayat. Kedatangan Tuhan kembali memerlukan pembangunan yang kukuh dari para pencarinya. Pembangunan ini akan menjadi batu tumpuan, benteng pantai baginya untuk mendapatkan bumi. Pembangunan ini adalah tempat tinggal bersama untuk Allah dan manusia. Pembangunan ini akan menjadi perbauran antara keilahian dengan keinsanian, dan antara keinsanian dengan keilahian sampai selama-lamanya. Kristus pernah hanya bersifat ilahi. Agar ia menjadi anak manusia, ia harus mempunyai hayat manusia dan sifat manusia. Kita adalah manusia, tetapi kita dapat dilahirkan dari Allah dan menjadi anak-anak Allah. Pasal 1 ayat 12-13. Agar kita menjadi anak-anak Allah, kita harus mempunyai hayat ilahi dan sifat ilahi. Jadi, ia dan kita dan dia akan persis dan sama. Inilah perbauran keilahian dengan keinsanian, dan ini merupakan tempat tinggal bersama dari bangunan Allah. Bangunan ini akan merupakan penggenapan terakhir bukan hanya terhadap mimpi Yakub, tetapi juga terhadap rencana Allah. Bangunan ini akan mengakhiri jembatan waktu dan mengantar kita dengan selamat kepada kekekalan yang akan datang. Kita harus untuk bangunan, dan kita harus menjadi bangunan itu. Setelah melewati kelima butir ini, kita akan memasuki kekekalan yang akan datang bersama Tuhan. Pada waktu itu, ia akan menjadi anak Allah pun anak manusia. Sebagai anak Allah, ia akan menjadi hayat kita, dan sebagai anak manusia, ia akan menjadi tempat kediaman Allah. Kita akan disatukan, bahkan berbaur dengannya, dan kita akan menikmati kekekalan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Nathanael dan kita semua bersama-sama akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah
naik turun kepada anak manusia. Inilah wahyu yang terdapat dalam Yohanes pasal 1. Amin. Olahraga yang cocok untuk lansia hanya 2, apa Pak? Hah? Jalan. Jalan bukan olahraga Pak, jalan itu aktivitas Pak. Jalannya tidak seberapa, ngincernya goreng-gorengan sama lontong sayur. Jalan bukan olahraga, jalan sehat itu seperti apa? Iya, olahraga yang cocok buat lansia itu hanya 2, berenang dan senam pernafasan. Berenang fungsinya untuk melatih otot, mengendurkan otot yang kaku, menguatkan sendi dan tulang, dan senam pernafasan untuk menguatkan paru dan jantung kita. Karena orang yang sudah lansia sudah dipastikan paru dan jantungnya melemah.